خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسهولة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الدل الأرسار والياقوت الأحمر ونور الأظهر والسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berkumpul berhadir di dalam masjid ini untuk membaca akan semulia-mulia kalam sesudah Al-Quranul Karim, yaitu kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis beliau. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 234. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-20. Judulnya tersenyum apabila berjumpa orang. Jadi tersenyum ini termasuk akhlak mulia di dalam Islam. Bunyi hadisnya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Rawahu Tirmidzi. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Abu Dzar, jangan engkau menganggap hina atau menganggap remeh sesuatu kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kita jangan meremehkan, jangan menganggap hina amalan kebaikan walaupun kecil. Contohnya misalnya seperti
senyum. Nah, senyum itu pahala. Orang Islam nih bila senyum jadi pahala. Amun orang kafir senyum kan jadi pahala ya. Kenapa? Karena ia kada beriman. Ia kada dibisi wadah gasaman ampong pahala. Jadi iman Islam ini bagaikan wadah yang gasan menampung pahala. Jadi bila kita beramal ibadah, kita orang Islam ini ada pahalanya ditampung oleh iman. Tapi kalau orang kafir, ia kada dibisi iman, kada dibisi Islam, kada dibisi wadah gasan nampung pahala. Jadi inya beribadah misalnya, maksudnya tuh inya melakukan seperti ibadah itu kada jadi ibadah, kada jadi pahala. Jadi walaupun senyum itu adalah kebaikan. Amun kita misalnya ya Allah moha sangar kada bungas, tapi kalau dengan tersenyum ada juga manisnya sedikit. Jangan sudah sangar kada bungas kada senyum pulang. Namun malaikat Malik cocok aja sih dia kada pernah tersenyum kecuali sekali ketika tetamu Nabi Muhammad itu kan disuruh Jibril hanya tersenyum malaikat Malik cocok aja bang gawean sidin penunggu pintu neraka, malaikat Ridwan penjaga pintu surga, pinanya penyenyuman oleh malaikat Ridwan. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kita nih senyum tuh ada tempatnya yola. Jangan senyum terus sorangan, senyum juga kita bahkan orang gila. Jadi senyum itu ketika ketemu saudara kita seiman seagama, atau senyum kepada orang kafir boleh juga. Artinya kita menampakkan beginilah akhlak orang Islam. Kita. Tapi mun tatamu cewek-cewek emang di jalan ya, tetamu bebinian di jalan. Amun kada menimbulkan fitnah, kada baju senyum. Mun pajangan senyum menimbulkan fitnah, kada usah senyum. Dan dalam satu riwayat lain, riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah bagimu satu sedekah. Nah, jadi bila kita tersenyum kepada saudara kita itu dapat pahala sedekah. Jadi walaupun kita nih kada berduit atau kada penduitan, kada kau bersedekah dengan duit, maka kau bersedekah dengan senyum. Maksudnya senyum kepada manusia lah. Lain senyum kepada celengan lain. Tahu celengan Jumat. Lalu celengan Jumat. Jan, ya kada ada duit senyumi aja. Nah itu lain. Nang disenyumi itu manusia, bukan celengan. Karena kau bersedekah nih duitnya kada ada. Jadi lalu celengan senyumi aja celengan lain. Nang disenyumi itu orang, manusia. Contoh misalnya nih bubuhan perpintaan di pinggir jalan. Lalu ayo kendaraan itu belum tentu bisi duit. Lalu senyumi aja bubuhan nang perpintaannya senyumi aja nah. Artinya minta maaf benar orang beri duitnya ada senyumi aja. Nah, ibadah sedekah seperti pahala sedekah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Keterangan tersenyum apabila kita berjumpa sahabat adalah lambang kesucian hati terhadap sahabat. Itu lambangnya jelas. Artinya kita lawan kawan kita tuh menunjukkan kita lawan kawan kita baik hubungan gitu nah. Kada ada cekcok apa-apa, kada ada bakalahian, kada ada. Jadi kita tetamu lawan kawan kita mau tersenyum itu lambang kesucian hati terhadap sahabat kita. Biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan. Jadi adabnya tuh Assalamualaikum ya kita. Lalu sambil senyum Assalamualaikum ya kita. Nah sambil senyum. Nah biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan, diucapkan. Dengan itu keadaan bertambah mesra
dan hati pun bertambah cinta, artinya bertambah bagus hubungan. Yeah. Kada apa-apa itu, yang penting kita sudah. Iya biar aja. Jadi kitanya dulu yang kita amalkan, senyumi orang. Masalah orang tuh membalas kadanya itu urusannya. Yang penting kita mengamalkan sunnah Nabi. Tapi jangan juga kayak ini. Wah nyanyi aja lamun kesenyumi pasti dah kada senyum. Kalau kada senyum kita salah juga. Jadi biarnya senyum kah kada lah. Yang begitu senyum itu kada jadi masalah. Yang penting kita senyum. Yang penting kita dapat pahala dulu. Niat kita mengamalkan hadis Nabi, senyum kita. Amun orang membalas senyum, inya untung. Dapat pahalanya. Mau inya kada membalas, iya kada apa-apa juga. Kada jadi masalah. Artinya inya kada senyum itu kada membatalkan pahala kita toh. Senyum tetap kita dapat pahala. Kalau misalnya orang nih sari kawan kita, tetap kita senyumi. Mungkin dengan kita senyum dengan inya, mudah-mudahan hatinya tuh kita berkurang sariknya kah, berkurang bencinya kepada kita. Jangan kayak inilah. Bila kita tahu orang tuh benciwan kita, inya mana kita lalu kita ranguti, itu namanya menambah tegang suasana, menambah panas suasana. Jadi kita tuh disuruh untuk bila ada kita tegang itu dikurangi lah. Ketegangan itu dikurangilah dan suasana memanas dengan apa caranya? Contohnya kita assalamualaikum, kita tampakkan senyum kita. Jadi kada jadi masalah orang membalas kah senyum kita, yang penting kita senyum dulu. Jangan juga kita mengharap lah aku senyum nih supaya disenyumi orang. Kadosa kita mengharap itu. Yang penting kita niat kita mau makan sunnah Nabi. Senyum kita. Nah, ada uyuh juga senyum itu bopuk montong muha aja nah ya Allah dimanis-manisin. Nah, walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan ya sidin. Yang mana kalau senyum bah. Namun banyak yang tidak dapat melaksanakannya. Namun kita sudah tahu hadisnya nih ya Allah pahalanya seperti pahala sedekah. Kadosa koler senyum itu ya dapat pahala sudah. Nah, karena senyuman itu satu lambang luaran tuh lambang zahir. Luaran itu ya zahir yang mencerminkan kecintaan yang di dalam hati. Menunjukkan kita cinta kepada seseorang, kita senang kepada seseorang, maka kita senyumkan. Kita disuruh kalau mencintai sesama Islam, sama orang Islam nih. Lalu ditunjukkan dengan cara kita senyum kepada orang Islam itu. Kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman itu tidak dapat dibuat-buat. Misalnya kita toh nauzubillahi min dzalik manglah sehari kon orang kita tuh senyum, kayaknya senyumnya tuh kada ikhlas, kayak terpaksa itu. Kayak terpaksa. Oleh karena itu jangan ada di hati kita ini benci kepada orang Islam, jangan ada. Ada kalau doanya tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bi wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ghillan itu termasuk iri dengki, sarik. Jangan engkau jadikan hati kami ini benci, sarik, marah kepada orang-orang yang beriman. Jadikan hati kami ini cinta kepada orang yang beriman. Nah, namun hati kita tuh kada ada benci, kada ada sarik, kada ada dengki, jadi mudah ya kita senyum tuh. Dan senyumnya kada dibuat-buat, senyumnya ikhlas. Kalau dibuat-buat maka ia akan kelihatan tidak begitu manis, atau dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing. Ini kayak apa senyum kambing lah. Coba lihat ya muka kambing tuh kayak apa senyumnya. Nah, kayak itu. Jadi
senyuman manis ini pada hakikatnya bukan suatu yang mudah dilaksanakan. Ia memerlukan kepada suatu persediaan yang mantap terlebih dahulu. Apa persediaannya? Seperti senang hati. Hati kita senang kepada orang itu. Lapang dada kita nih kadida sarikon orang, hati kita kadida sarikon orang, kadida sangkal orang, kadida benci orang, lapang dada lah. Pelong dada kita nih. Bersih jiwa dari pengaruh sifat-sifat permusuhan, kadida pemusuhan atau kesombongan kada dijual. Ya si orang tuh sombong. Tapi kita kada boleh menyangka orang lah. Kita misalnya bisa jual kita nih karena kita sombong, lalu kita kadang pun senyum, apalagi orang tuh kita anggap remeh. Bila kita tuh menganggap orang tuh di bawah kita sombong kak. Nah, amun hati kita ada sombong, ada permusuhan, angalih binanya senyum kepada orang yang kita sombongi itu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa senyuman yang manis itu sebagai satu sedekah yang akan didapati pahalanya pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi kita itu Allah orangnya sudah bungas, tampan, senyum pulang sini, sekatuju senyum pulang sini, itu bertambah bungas sini. Kucing aja tuh lah. Mun kita senyuminya paham ya. Mun kita mencelengnya paham juga bukas kok kucing. Apalagi manusia. Nah, mudahan kita kaum mamalkanlah senyum ini nyaman aja senyum ini. Bila tetamu orang senyum, ucapkan salam. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-21. Judulnya berjabat tangan, bersalaman bahasa kitanya. Bahasa Arabnya musafahah. Nah, jadi berjabat tangan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuman berjabat tangan inilah lakian sama lakian, binian sama binian. Lakian boleh berjabat tangan dengan binian yang mahram atau istri kita. Kalau perempuan yang bukan mahram, tidak boleh menjapai perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau perempuan yang mahram, tidak apa-apa kita bersalaman. Lawan mama kita, boleh. Lawan acil kita, acil maksudnya dengan sanak mama atau dengan sanak abah, acil apa? Atau dengan nini kita, boleh. Itu perempuan yang mahram lah. Perempuan yang haram dinikahi. Anak perempuan kita boleh, anak kemanakan kita boleh bersalaman nih. Cucu perempuan, binantu perempuan, mama tiri, anak tiri perempuan, dan sanak perempuan. Nah, adapun perempuan yang bukan mahram tuh boleh kita menikahinya. Itu perempuan yang bukan mahram tuh selama kita belum menikahinya kita kada boleh menjapainya, termasuk menjapai tangannya bersalaman. Nah, menhendak bersalaman juga melapik pakai kain supaya atau kaos tangan supaya kada tersentuh. Atau misalnya kita kada kaos tangan orang hendak bersalaman, nah kayak itu aja kita ampun maaf ya kita. Orang yang kada maksa juga, jangan kita menyorong. Nah, jadi berjabat tangan ini lakian sama lakian, binian sama binian. Mun kita lawan binian yang mahram aja nang boleh, binian yang bukan mahram kah? Kada boleh. Bukan jadi pahala malah jadi dosa. Bunyi hadisnya Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Abu Daud. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha
Padanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Rawahu Abu Daud. Artinya daripada Al-Barra, sebenarnya ra-nya itu bertasydid lah kalau tidak salah. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari dua orang muslim, dua orang yang beragama Islam, atau misalnya dua orang yang beragama Islam ini baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, yang berjumpa, atau dua suami istri. Ya Allah, dua suami istri itu boleh aja sudah bersalaman, sudah nikah. Yang berjumpa tetamu, di manakah tetamunya? Lalu keduanya berjabat tangan, atau misalnya kita lelakian sama perempuan yang mahram bagi kita, tetamu kuitan kan, tetamu acil kita. Lalu keduanya berjabat tangan, berjumpa berjabat tangan. Nah, tentunya kan dengan hadis-hadis sebelumnya lah. Apa hadis sebelumnya? Ucapkan salam dulu ya lah. Lihat tetamu nih ucapkan salam, lalu kita senyum, lalu berjabat tangan kita dengan kawan kita atau sahabat kita tadi. Nah, berarti tiga tuh yang diamalkan hadis Nabi itu. Ucapkan salam, atau senyum, dua, berjabat tangan, tiga sudah sunnah Nabi diamalkan. Melainkan diampuni bagi mereka berdua, diampuni Tuhan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah, diampuni Tuhan. Jadi hadis ini kita jadikan dalil kita bersalaman ibadah untuk sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salaman kalau kita. Bahkan ada riwayat yang lain, entah itu hadis kah, perkataan ulama kah, keduanya bersalaman sambil mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kita bersalawat kalau bersalaman ibadah untuk sembahyang kan. Atau misalnya kita tetamu di manakah bila bersalaman? Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita sebelum berpisah diampuni Tuhan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada aja dalilnya kada bid'ah dah. Yang bersalaman ibadah untuk sembahyang dah. Kan kita tatamu lah nih di masjid nih. Tetamu dalam ibadah, tetamu karena Allah. Lalu bersalaman sebelum berpisah sambil baca salawat. Maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Apalagi kita tetamu misalnya lawan ulama besar atau misalnya lawan Habib kan misalnya, maka kita sunat tuh menyalami sidin, menyalami bersalaman kita sidin. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah bersalaman misalnya kepada ulama bagi sidin kan, pernah bersalaman dengan guru sidin. Guru sidin bersalaman dengan sampai kepada Rasulullah. Maka ada hadisnya tuh. Bicara Rasulullah, siapa yang bersalaman musafah akan daku, atau bersalaman kepada orang yang pernah bersalaman kandaku, atau pernah bersalaman kepada orang yang bersalaman, yang mana orang itu bersalaman pulang kepada aku, sampai hari kiamat masuk surga orang itu. Nah, cuman kita lihat juga situasi dan kondisi. Contohnya kayak ulama besar, contohnya kayak Habib Umar misalnya kalau Habib Umar tuh kada tapi kau bergerak sih din, apa dikerombongi orang. Jadi kita lihat juga situasi dan kondisi. Lamun panjangan mengalihkan sidin, maripotakan sidin sudah uyuh misalnya. Aduh saya kita malah kurang adab, apalagi sidin hendak tajungkang-jungkang. Nah kita biar kita matang jauh aja melihat sudah. Nah kecuali sidin hal keadaan lapang, nyaman, kada terganggu, ayo hendak bersalaman. Tapi lamun kita bersalaman mengalihkan sidin, bakal sakasak pulang sidin terjunjungkang, sidin hendak sibuk hendak cepat, tak usah gitu. Bisa mengalihkan sidin pulang. Yang penting kenyamanan sidin yang kita utamakan. Nah,
Jadi kada mesti juga, walaupun kada mesti nang kita nang datang ke rumah tuan guru lalu minta sanad ijazah musafahah, bagus saja bang kayak itu, bagus saja kayak itu. Cuman seandainya kita tatamu di jalan gitu masjidin ibaratnya, nang kada nang guru ulun minta kada usah ucap kayak itu, kita bersalaman sidin sama aja juga. Kita pernah berjabat tangan dengan sidin, yang mas sidin itu pernah berjabat tangan lawan guru sidin, ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, masuk aja sudah dalam hadis itu. Hadis nang ujar Nabi, siapa yang pernah bersalaman, orang yang pernah bersalam padaku sampai hari kiamat, ya akan masuk surga. Artinya bersambung, bersalamannya sampai kepada Rasulullah SAW. Cuman sembahyang diopang ya kalau jangan bersalaman itu aja, kalau ada sembahyang lagi kewajiban ditunaikan juga tah. Dan daripada Abdullah bin Umar, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada disebutkan satu kisah yang panjang, hadisnya panjang. Beliau berkata, lalu kami, ujar Sayyidina Abdullah bin Umar nih, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangannya, tangan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, berjabat tangan adalah salah satu di antara lambang kasih sayang sesama muslim. Apabila kita menghulurkan tangan kepada seseorang, itu menunjukkan hati kita bersih terhadapnya, maksudnya terhadap seseorang itu. Jadi nang orang nang tahu tandanya orang tu tawadu, inya nang berdulu menyalami orang. Dan nang bagusnya tuh kita berdulu menyalami orang. Ada nang kita tuh mengharap disalami orang kita. Jadilah nang mulai nang hadis-hadis sebelumnya tah, diusahakan kita berdahulu mengucapkan salam, kita berdahulu nang senyum, kita berdahulu nang menyolong tangan bersalaman. Nah itu akhlak mulia tah. Itu menunjukkan hati kita bersih terhadapnya, terhadap seseorang. Itu artinya menunjukkan kita tuh ada permusuhan lawan orang itu. Begitu pula kalau dia sudi menghulurkan tangannya kepada kita, itu juga menunjukkan kebersihan hatinya terhadap kita. Bila kita tuh menyolong tangan bersalaman, sebenarnya orangnya hakun, berarti menunjukkan tanda-tandanya ia tuh bagus hubungan lawan kita, bagus hubungan lawan kita. Maka apabila berlaku jabat tangan antara kedua orang yang muslim, berarti mereka telah mengikhlaskan sahabatnya masing-masing. Mengikhlaskan atau merelakan, meredoakan. Contoh misalnya ulun menyolong tangan pian, itu menunjukkan ulun rela lawan pian dunia akhirat. Pian pulang hakun berjabat tangan lawan ulun menunjukkan pian rela lawan ulun, ridha lawan ulun dunia akhirat, ikhlas. Nah, artinya kita kada ada tapaut apa-apa, kada ada masalah apa-apa, lihat nah. Mereka tidak menaruh sebarang dendam atau permusuhan. Jadi kalau begitu keadaan antara mereka berdua, maka Allah Ta'ala akan merestui perbuatan mereka, merestui, meridhai. Senang Tuhan melihat hambanya ini akur. Tandanya akur apa? Hakun, bersalaman, bahkan bepagutan kadang-kadang ya lah. Kalau orang Arab tuh sampai diciumnya di dahi. Merestui perbuatan mereka itu dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan senang lalu Tuhan ampuni dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Tuhan ini ketujuh kalau hambanya ini akur dan berilaan. Kalau memang ada sesuatu permusuhan antara dua orang,
memang berjabat tangan tidak akan berlaku. Lamun orang toh ada bahasa sarikan antara kedua belah pihak nih bermusuhan bahirian pinainya kadakon bersalaman, atau misalnya seikong menyorong seikong kadakon. Nah gitu jangan kita lah, jangan ada berlaku di antara kita lah. Masing-masing mengelak dari bertemu. Bahkan kayak ini, oh ada si abang, lalu beliongnya kemana? Kadakon tamu, kadakon bersalaman. Kita jangan gitu, kayak setan nah. Maksudnya nang kayak setan sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan bila lalu di gang itu setan mencari gang lain ya tak? Kita jangan. Nah, masing-masing mengelak dari bertemu dan memalingkan mukanya dari sahabatnya. Mudirnya kayak pura-pura kada melihat itu. Nggak ngalih benar gitu kan nyaman gitu sesama orang Islam deh. Maka ini adalah salah satu sifat yang tercela di dalam agama kita. Nah, jadi misalnya wah ini ampih sudah kayak itu, ampih sudah bertobat, sudah berilahan sudah ya Allah. Apalagi misalnya cekcoknya gara-gara urusan dunia wara, bukan urusan agama, urusan dunia. Sampai kadang betaguran bersalaman berilahan. Aja jangan. Selain dari berjabat tangan, juga disunatkan mencium tangan orang yang lebih mulia dari kita, seperti kedua orang tua kita atau guru kita. Sunat hukumnya. Karena yang demikian itu telah dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terus disebutkan dalam hadis di atas. Tadi Sayyidina Abdullah bin Umar tadi mencium tangan Rasulullah. Wallahu alam bisawab. Mudahan kita mengamalkan kitab nang sebutinya. Kada uyuh ya nita mengamalkan nita. Nyen maulah kita amalkan ya kalau ada di hati kita sangkal atau benci kepada seorang, nah itu jangan sampai ada di hati kita. Halaman 38 paling bawah tuh belum terbaca kemarin, yang sedikit paling bawah tuh, yang 2 baris dihitung mulai bawah. Halaman 38 dihitung 2 baris mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Nabi Hud meninggal dunia di Hadramaut Jar. Itu saya belum teringat terbaca ulun kemarin. Nabi Hud meninggal dunia di Hadramaut, negeri Yaman, dan dimakamkan di sana. Makanya ada bubuhan Hadramaut wan ulama-ulamanya mahauli Nabi Hud. Setahun sekali haul Nabi Hud, keperayaan haul Nabi Hud. Halaman 39 bulan. Nomor 5 daripada Nabi nang wajib kita kenal, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah keturunan ke-7 dari anak cucu Sam bin Nuh. Jadi Nabi Saleh ini keturunan Nabi Nuh. Beliau diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nama kaum Samud, yaitu kaum yang menjadikan gunung-gunung batu sebagai rumah. Tempat tinggal mereka. Gunung-gunung itu mereka pahat sehingga menjadi kamar-kamar dan membentuk rumah. Sudah ini ya? Sudah belum kah? Sudahlah.
Kada apa juga kita ulangi sedikit. Rumah-rumah mereka ini dinamakan hijir. Hijir. Terletak antara Hijaz dan negeri Syam. Firman Allah Ta'ala, wa ila Thamud akhahum salihah. Surah Hud ayat 61. Perkataan akhahum, ada kalau akhahum tadi, pada ayat menunjukkan bahwa Nabi Saleh bukanlah berasal dari kaum Samud itu sendiri. Sudah Nabi Ibrahim itu sudah jawasanya Ini Nabi Lut nah. Wah, jauh benar nah ini. Nabi Lut lah. Nah. Nomor 7 Nabi Lut. Nabi Lut lah. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim, berarti anak keponakan Nabi Ibrahim lah Nabi Lut nih. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada penduduk negeri Sadom, nama penduduk negerinya negeri Sadom. Ada yang mengatakan Sodom. Di sini kan bi fathisin, ada namanya bi dhammisin. Sodom. Kalau sini kan Sadom. Makanya kan nang gawian buahan kaum Nabi itu disebut dengan sodomi, yang sesama jenis menyukai tak. Kalau sekarang LGBT, mereka terkenal dengan perilaku yang menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis. Lelakian ketujuh lawan lelakian, bebinian ketujuh lawan bebinian. Ini apa pemulaannya lelakian dulu ketujuh lawan lelakian gitu. Lelakian ketujuh lawan lelakian, homo namanya, homoseks. Jadi kan otomatis bininya ini kada dipakainya lagi. Nya sesama lelakian ketujuh. Karena merasa bininya ini kada dipakai lagi, kan nafsunya aja. Bebinian ini banyak nafsu ya Allah. Mau kada mau bebinian lawan bebinian sudah. Nah, laki kita aja kada peduli lawan kita aja, kita aja begisang ya. Bebinian nah. To lesbi lah. Bebinian sama bebinian dah. Nah, mereka diazab dengan hujan batu sehingga mereka semuanya binasa. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan orang yang beriman yang menjadi pengikutnya. Firman Allah Ta'ala, fa'akhazathumus sayhatu musyriqin waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Surah Al-Hijr ayat 73 sampai 74. Artinya, maka mereka dibinasakan oleh suara keras. Ada yang mengatakan Jibril baku ciak, nyaring benar. Nah, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur bagaikan petir ketika matahari akan terbit. Jadi terjadi azab Tuhan itu ketika pagi-pagi lah, ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan sebagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ada yang mengatakan kayak ini, diangkat Tuhan buminya tuh kayak orang mencangkol. Nah, diangkat Tuhan buminya tuh tinggi-tinggi. Ini orangnya masih bagian di atas nih. Tanah tuh diangkat Tuhan di atas. Ini bubuhan nang Om Nabi Lut nang panjangan dibinasakan. Diangkat. Ada yang sampai dikatakan kadang-kadang bunyi ayam bakokok di langit. Kan pagi-pagi biasanya ayam sungguh jar ayam diangkat
empat juga ayam di situ. Jadi ayam kan pas di atas tuh bokok kayaknya. Ya kedengaran bunyi ayam di langit. Sampai anak sampai ke langit sudah dibalik dakum. Tapi ini buahnya matian. Ada yang mengatakan gitu. Terbalik ke bawah, dibinasakan mereka itu. Nauzubillahi min dzalik. Ibaratnya kada maasi lawan menglarangan Nabi Lot. Seperti yang lagi lah. Kedelapan, nama Nabi berikutnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ibu Nabi Ismail Siti Hajar. Nabi Ismail diutus oleh Allah kepada penduduk negeri Yaman dan bangsa Al-Amaliq. Nama bangsanya nih Al-Amaliq, agar mereka mengesahkan Allah, melakukan salat dan membayar zakat. Nabi Ismail adalah contoh ketulusan, pengorbanan kepada perintah Allah Ta'ala dan kepada perintah orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil yang diuji Tuhan untuk disembelih ya kala. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, Nabi Ismail taat juga kepada perintah Allah dan kepada perintah kedua orang tua. Ini sebagai ujian ya Allah. Tapi Tuhan menyelamatkan Nabi Ismail daripada tersembelih, diganti dengan kambing kibas. Ada beberapa binatang-binatang nama masuk surga. Di antaranya kambing kibas Nabi Ismail. Karena maksudnya kambing kibas yang menggantikan Nabi Ismail daripada disembelih, itu termasuk binatang yang masuk surga. Termasuk unta Nabi Saleh, termasuk anjing Ashabul Kahfi, termasuk burung hudhud Nabi Sulaiman, termasuk ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Apa lagi? Siapa lagi? Termasuk itu kada salah semut yang dia berkata kepada anak buahnya, ayo masukkan ke dalam sarang kalian karena sebentar lagi Nabi Sulaiman akan lalu di tempat ini. Nah apalagi yolah nggak ada hafal, kada tapi hafal lah. Itu ada binatang-binatang termasuk burak yang mengisrakan Nabi kita Muhammad SAW. Itu binatang-binatang masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi sudah. Nah, memulai dari kehidupan masa kecilnya di padang gurun yang tidak berpenghuni, lalu bersama ayahnya membangun Ka'bah Al-Musyarrafah sehingga datang perintah untuk disembelih. Kita masuk ujian Tuhan kepada Nabi Ismail waktu kecil dan Siti Hajar. Ini Tuhan juga memerintahkan bukan membuang anak istri lah. Ini perintah Allah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail waktu kecil di tengah-tengah gurun Sahara yang tidak ada pohon-pohonan, pokoknya tempat gersang lah di situ. Lalu ditinggalkan. Nah, tapi Siti Hajar itu termasuk orang yang kuat tauhidnya, hanya mengharap kepada Allah, kada mengharap kepada laki. Siti Hajar ini sempat kebingungan mencari banyu, kehausan. Ke situ sidin berlari-lari kecil, kada sekanya kayak mau kayak Fata Morgana tuh. Di situ bilang jadi kena jadi sai. Orang bahagia kalau sai berlari-lari kecil. Itu kisahnya Siti Hajar berlari-lari melihat saat ada banyu kada boleh pulang. Nah, tapi akhirnya Tuhan memberikan anugerah itu keluar banyu kan. Si Nabi Ismail waktu kecil itu sidin menangis ya Allah di padang gurun Sahara tuh sambil batis sidin megar-gar kalau terkikislah pasir itu, lalu situ
mencurahlah air yang sekarang namanya air Zam-Zam. Coba bayangkan mulai zaman Nabi Ismail sampai ini kada bahabian banyu Zam-Zam itu. Banyu Zam-Zam itu, nah itu. Bahkan banyu Zam-Zam itu kalau diteliti ya dilihati dengan alat tuh ada kristal-kristalnya, artinya hebat benar banyu Zam-Zam nih. Banyu Zam-Zam ini bersihnya luar biasa, mengandung vitamin dan obatnya kalau juga bersih. Nah sampai ini ya Allah banyu Zam-Zam nih. Ada bahaya bisa naik banyu Zam-Zam. Nah itu asal muasalnya dari Nabi Ismail. Nah. Lalu Nabi Ismail membantu Abbasidin membangun Ka'bah al-Musyarrafah sehingga datang perintah untuk disembelih. Iya namanya ada kalau Hijr Ismail ya nang di Ka'bah tuh. Hijr Ismail. Kan di situ kalau sidin apa bajajak kira-kira anak membangun Ka'bah tahun kuitan sidin yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail memiliki 12 orang anak. Nah, beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Hijr dekat Ka'bah Al-Musyarrafah yang kemudian terkenal. Oh di situ kubur sidin terkenal dengan nama Hijr Ismail. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم